Oke, selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita kembali mau membahas tentang setting boundaries with Pastor Harley. Saya masih tunggu untuk semua bisa join pada kesempatan hari ini. Oke. Ada Ko Johan sudah join. Oke, Pastor Harry juga sudah terlihat bergabung. Selamat malam. Selamat pagi. Halo Pastor Harry Lee. Selamat malam di LA, Pastor Harry. Selamat pagi untuk teman-teman di Jakarta dari City Gate. Wah, terima kasih nih. Pastor Harry kembali bersedia berbagi pengetahuan dan kebenaran. Wow. Jadi kita masih melanjutkan ya, Pastor Harry, membahas soal setting boundaries, menetapkan batasan-batasan dalam relationship, terutama dalam konteks keluarga dan pernikahan ya. Betul. Kita doa sebentar ya. Oke, baik Pastor. Silakan Pastor Ferry. Oke, mari teman-teman semua kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang baik pada hari ini. Kami berdoa, mohon kuat kuasa Roh Kudus untuk menaungi kami, biar dalam pembahasan yang sederhana ini, kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Dan ada perubahan dalam cara kami membangun hubungan, sehingga hidup kami bisa maksimal dan memuliakan Tuhan. Bekerjalah dalam kehidupan kami mendengarkan dengan hati yang terbuka dan siap untuk berubah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin dan amin. Selamat datang juga untuk teman-teman saya yang ada di LA maupun yang ada di Seattle, Washington di sana. Selamat datang. Stanley, Ellen, Yeni, semua yang lain-lain sana sudah masuk di sini. Dengar-dengar rekaman live kita yang lalu-lalu Pastor Harry itu sangat sangat katanya memberkati rekan-rekan sampai di Eropa ya Pastor Harry ya, di Amerika dan di Eropa ya. Wow. Betul, sangat memberkati. Mereka Puji Tuhan lagi dan kepengen lagi dengar lebih dalam lagi ya, karena sangat membantu mereka dalam menangani kasus dan masalah-masalah mereka. Dan mereka juga setelah mendengar, mereka meneruskan kepada yang lain dan mereka juga bisa mengajarkan apa yang mereka sudah mengerti atau dari catatan-catatan mereka. Sangat positif di dalam hal ini. Wow. Luar biasa sekali nih, Oke, jadi hari ini kita mau lanjut ya Pak Syahri ya. Kita ingin membahas tentang tema boundaries. Tapi mungkin kita ingin info dulu buat semua rekan-rekan yang join pada hari ini. Siapapun gitu ya yang join, entah kenal saya saja atau kenal Pastor Harry saja. Jika ingin mengajukan pertanyaan di kolom komentar tentang tema kita, tentang boundaries, terutama buat yang sudah mengikuti live yang minggu lalu, entah nonton videonya, entah ikut live-nya, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Gitu ya Pastor Harry ya? Betul. Boleh mengajukan pertanyaan. Jadi boleh tulis di kolom komentar, atau kalau mau chat pribadi, kalau saya agak susah juga ya membuka handphonenya ya. Tapi kalau bisa saya cuma satu handphone saya. Ya bisa ketik di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman yang di Citygate mau tanya, biasanya bisa hubungin Fania gitu. Fania bisa info ke saya. Atau nanti setelah sesi mungkin bisa kontak kita Pastor Harry ya, bisa melalui Instagram atau apa kalau memang ada pertanyaan. Tapi kalau memang ingin pertanyaannya dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya percaya Pastor Harry bersedia membantu kita semua untuk mengerti tentang kebenaran yang memerdekakan. Oke, kita mau mulai dari mana nih Pastor Harry? Kita mulai dari batasan dalam hubungan suami istri ya, dalam pernikahan.
Nah, ini yang saya sudah tunggu-tunggu nih. Kan katanya, menurut firman Tuhan nih, pernikahan Kristen itu kan dua menjadi satu ya, Pak Herili ya. Betul, Setiap sangat betul sekali. laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan istrinya. Dan ayat itu muncul 4 kali di seluruh Alkitab. Kejadian pasal 2, Matius pasal 19, Markus pasal berapa saya lupa, dan kitab Efesus. Jadi itu muncul 4 kali, berarti kan penting ya Pak Herili ya, tentang konsep Sangat. to become one itu ya. Nah, tapi kan orang bilang kalau udah menyatu kan harusnya nggak boleh ada batasan dong. Harusnya semua campur ya, semua teraduk, nggak ada yang tertutup, nggak ada yang tersembunyi, tidak ada yang membatasi. Kan kalau mau wedding kiss aja biasanya dibuka ya ininya, cadarnya gitu biasanya. Kok bisa ada batasan lagi nih, gimana? Apakah ini berarti ketertutupan? Apakah ini nanti bisa menghalangi intimacy? Nah, kalau menurut Pastor Heril ini kira-kira gimana boundaries dalam konteks suami istri? Oke. Kebenaran itu sebetulnya Pastor Ferry dan teman-teman sekalian ya, sangat-sangat sederhana sekali. Bagaimana mungkin kita menyebutnya itu sederhana? Karena semua, saya katakan semua, bukan hanya di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan apa saja, semua hubungan yang sehat memiliki batasan yang sehat. Wow. Semua hubungan yang sehat memiliki hubungan yang sehat. Saya katakan semua. Jadi tidak terbatas kepada suami istri. Semua hubungan yang sehat memiliki batasan yang sehat. Itu dulu, kita mulai dengan moto ini dulu nih. Jadi, jadi kalimat pendahuluan kita keras dulu. Semua hubungan yang sehat memiliki batasan yang sehat. Nangkap dong semuanya sudah sekarang. Nah, sekarang kalau batasan kita tidak sehat, ya nggak aneh kalau hubungan kita menjadi tidak sehat. Konklusinya kan begitu. Jadi untuk memperbaiki agar hubungan menjadi sehat, maka batasan harus dibuat menjadi jelas dan sehat di dalam hal ini tanpa bertele-tele. Dalam membuat batasan tersebut, kita memikirkan pihak lain dan pihak diri kita. Apa yang kita izinkan boleh terjadi di dalam diri kita, dan bagian apa yang harus kita hormati dari pihak lain yang menginginkan apa yang juga terjadi di dalam dirinya. Jadi apa yang terjadi dan yang tidak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Contohnya, ya kalau lagi tukaran jangan jerit-jerit dong, itu kita nggak mau. Atau kalau lagi saya di dalam mobil jangan ngebut dong, jangan nyetir ugal-ugalan dong. Itu kan jelas batasannya. Dia marah, lantas ngerem mendadak, nyetir ugal-ugalan, membahayakan. Ada istri dan anak. Yang nggak benar. Jadi kita mengatakan secara jelas apa yang kita mau terjadi dan apa yang kita tidak mau terjadi. Jadi batasan itu adalah sebuah seperti rumah ada batasnya kan ya. Jadi yang bisa dilihat orang secara eksternal. Mirip dengan baptisan. Kalau baptisan itu adalah pengalaman luar yang disaksikan oleh banyak orang karena terjadi di luar terhadap apa yang kita yakini di dalam hati kita yang tidak terlihat. Tidak terlihat, kita yakinkan orang untuk melihat, inilah keyakinan kita di dalam bentuk baptisan. Nah, di dalam hubungan ini, baik dalam keluarga suami istri, maupun kepada orang lain, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan teman-teman, dengan atasan, bersama teman kerja, apa yang kita percayai, intinya dari keyakinan kita, value-nya, nilai-nilainya ini, yang kita yakini di dalam hidup kita, itu terlihat dari luar secara jelas. Itulah batasan itu. Misalnya saya di kantor dulu ya. Kalau saya berdoa orang itu marah. Itu menghina katanya. Di tempat kantor di rumah sakit. Satu, dibilangnya menghina. Dua, kalau saya mengutip ayat atau saya menyanyikan lagu rohani, itu menghina katanya. Oke? Oke, saya katakan. Nah, lantas mereka bicara kotor. Bagaimana dong? Saya secara tegas juga mengatakan, ini kita dua belah pihak dong. Kalau Anda memiliki keyakinan yang lain, ini keyakinan saya tidak boleh mengutip ayat Alkitab atau menyanyikan lagu-lagu rohani di dalam sini. Apa yang membuat Anda berhak untuk mengatakan kata-kata kotor di depan saya, di hadapan saya? Mayoritas katanya. Mayoritas tidak menjamin batasan. Yang saya hendaki adalah menghormati saya, menempatkan batasan seperti saya menghormati batasan yang Anda tempatkan. Jadi di sini cuma ada satu. Di dalam hal ini. Anda berhenti berbicara, atau saya keluar dan tidak pernah mau bertemu dengan Anda lagi. Pilih. Saya tegas. Anda boleh pilih yang mana.
Mereka berhenti berbicara. Jadi ini kalau kita tidak tegas, artinya kita tidak menghargai batasan yang telah kita tetapkan. Bagaimana cara kita mengharap orang lain bisa menghormati batasan yang kita tetapkan? Misalnya, jangan bicara kotor dong. Waktu orang berbicara dirty joke, dirty joke, apa ya bahasa Indonesianya? Lelucon cabul. Lelucon, ya. Ya, lelucon cabul. Kita tertawa, berarti kita tidak menghargai batasan kita sendiri. Iya kan? Nah, di dalam hal ini, kita penting dan perlu banget berdiri teguh dan tegas terhadap apa yang sudah kita tetapkan untuk tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, konsekuensi menyusul. Konsekuensi, kamu berhenti atau saya keluar. Dan kita nggak ketemu lagi setiap makan. Cuma itu. Jadi, batasan yang diambilnya itu untuk menghargai saya, dia harus berhenti berbicara kotor. Jadi itu, sampai di sana. Jadi kita ulang, kebenaran itu sederhana, bahwa setiap hubungan yang sehat pasti memiliki batasan yang sehat banget. Ya kan? Itu penting kita lihat di dalam hal ini, tentang hal itu. Apalagi yang mesti kita perhatikan di dalam hal ini. Nah, batasan-batasan itu banyak sebetulnya di dalam keluarga itu sendiri. Misalnya, kita kaum pria, laki-laki pasti bisa mengerti apa yang saya katakan ini. Kita jarang sekali lah ya untuk kumpul-kumpul bicara tentang emosi kita, perasaan kita. Jarang banget laki-laki ngomong begitu ya. Lu gimana perasaannya? Kayak gimana? Enggak, kita laki-laki nggak bikin begitu. Tapi di rumah ada banyak laki-laki yang melihat istrinya seperti ibunya. Padahal itu istri, bukan ibu. Untuk para pria, saya ingatkan. Istri kamu adalah istri kamu, bukan ibu kamu. Untuk para istri, suami kamu adalah suami kamu, bukan papa kamu. Harus diingat ini. Jadi tidak bisa kita cross the line atau melewati batasan tersebut. Nah, misalnya ada sebuah istilah kemarin kita sempat bicara sebentar, apa yang disebut sebagai emotional gold digging. Kira-kira bahasa Indonesia kalau terjemahkan bebas, emosional penggali emas, kan aneh kedengarannya. Tapi di Amerika ada istilah yang bernama dalam dunia psikologi emotional gold emas digging. Kalau orang laki-laki yang suka melepaskan perasaannya itu tanpa ada hambatan, nggak bisa ditahan, dia keluar aja begitu, itu disebut emotional gold digger. Orangnya digger, emotional gold digger. Jadi di dalam ini adalah pria yang suka melemparkan keluhan emosional mereka. Jadi mereka melemparkan keluhan emosional mereka kepada pasangan hidup mereka di dalam hal ini. Tapi kadang-kadang terjadi pada waktu yang tidak tepat. Misalnya, istrinya sedang mengalami penyakit bulanan, sedang kram perutnya, dia sedang mengeluh, sedang keringatan, atau Joni anaknya yang bayi sedang panas, dia nggak peduli, dia datang, udah, nggak bisa di stop, ngomong aja terus. Dia nggak ngerti istrinya baru pulang kerja, baru aja sampai ke rumah. Belum sempat duduk, belum sempat minum, belum sempat mandi. Sudah ngomong dia non-stop. Jadi tanpa memperhatikan batasan-batasan seperti demikian, gold digger atau orang suka ngomong demikian kepada istrinya itu melepaskan segala sesuatu seakan-akan istrinya itu adalah tong sampah dan dia sedang melemparkan sampahnya ke sana. Dengan berjalannya waktu, istri menjadi jenuh. Jadi solusinya seperti bagaimana dong? Kalau ada orang di dalam keluarga yang seperti itu. Saya merasa di antara pendengar mungkin aja ada yang seperti itu. Tanpa menyinggung siapapun, saya menawarkan solusi. Solusinya itu adalah miliki sebuah support group atau grup pendukung. Terdiri daripada pria. 2 orang, 3 orang. Ini kan gold digger-nya adalah pria yang ngomong aja demikian. Ya kan? Tentang perasaan yang kita sebutkan tadi. Jadi dicari support group pria, 2-3 orang maksimal, yang secara bergantian bisa support dia. Namanya juga grup pendukung. Fungsinya adalah untuk mendukung dia pada saat-saat tertentu. Bukan mengambil alih tugas seorang istri dalam mendengarkan masalah-masalah sensitif. Masalah sensitif itu dibicarakannya dengan istrinya. Itu pasti. Jadi dengan demikian, kita dapat mengerti kalau istri
mungkin tidak sedang mengalami kapasitas emosional dalam keadaan siap untuk mendengarkan, maka dia dapat menggunakan support group ini atau grup pendukung ini. Tapi perlu ditekankan juga sekali lagi di sini, ini grup pendukung ini tidak dapat diartikan sama sekali sebagai penyelewengan emosional. Artinya, oh kamu nggak butuh saya lagi, kamu nggak sayang saya lagi, kamu nggak bicara sama saya lagi, karena itu kamu ada teman sekarang. Bukan seperti itu. Ini batasan yang kita lihat tadi, dia dalam keletihan, dalam keadaan tertentu, kita menghormati, tidak melanggar batasan ini, kita menggunakan grup pendukung di dalam hal ini. Yang fungsinya itu adalah untuk mendukung. Supaya kita tidak terjerembab jatuh di dalam hal ini. Dalam keletihan. Jadi gunanya seperti itu. Jadi tidak dapat diartikan sebagai penyelewengan emosional karena merasa tidak sayang dan sebagainya. Tapi mendukung. Tanpa menggantikan fungsi istri dalam rumah tangga yang ada. Tanpa menggantikan itu. Kira-kira jelas ya, Pastor Ferry ya? Wah, menarik nih, Pastor Heri. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk menggali soal gold digging ini. Ini kan tadi kita dalam konteks boundaries ya, Pastor Heri ya. Kita bicara soal batasan dalam pernikahan. Nah, yang pertama adalah gini kan, tadi Pastor Heri menjelaskan bahwa emotional gold digging ini adalah bentuk keluhan emosional pada waktu yang tepat. Yang diberikan seorang pasangan kepada pasangannya gitu ya. Ini mungkin terjadi juga pada istri nggak Pak Syahri? Kan tadi katanya dijelaskan suami ke istri. Kalau istri ke suami, apakah juga bisa disebut sebagai emotional gold digging? Nggak bisa. Karena kebiasaan tadi ini. Pria kan kita berawal, pria tidak terbiasa mengucapkan ini. Ya kan? Tidak terbiasa menyalurkan emosi mereka. Mereka berpikir secara logika, mengabaikan emosi mereka. Padahal Tuhan juga menciptakan emosi baik kepada perempuan maupun kepada wanita. Tapi tool atau peralatan atau sarana yang dimiliki oleh wanita itu adalah emosinya ini. Sehingga wanita dengan wanita itu klik karena persoalan emosi. Mereka baru pertama ketemu sekali, tapi rasanya sudah akrab karena emosi mereka attached to one another. Pria tidak seperti itu. Ya kan? Jadi sekali lagi, itu saya luruskan sekali lagi. Emotional gold digging itu adalah kebiasaan seorang pria yang tanpa memperhatikan batasan-batasan yang lain, ngomong aja dia. Jadi apakah istrinya sedang dalam keadaan siap untuk mendengarkan atau tidak, dia tidak peduli. Tidak peduli dia. Mungkin secara emosi, istrinya tidak berada dalam keadaan siap. Nggak peduli dia. Ngomong aja dia. Ini merepotkan sekali. Sedangkan istri kadang-kadang merasa bersalah. Kok saya sebagai istri nggak berfungsi ya, tidak bisa mendengarkan suami saya curhat ya, gitu ya. Tapi kadang-kadang dia juga berada dalam keadaan keletihan emosional. Kalau terus-menerus ini terjadi, dalam keletihan emosional dia harus menerima. Ibaratnya sampahnya dimasukin terus, dia meledak suatu saat. Saya Rili, ada pertanyaan lagi. Ini maksudnya gini, kalau dalam kasus atau dalam emotional gold digging ini, apakah keluhan-keluhan emosional yang diberikan itu harus yang masuk kategori adalah keluhan negatif, atau kalau misalkan itu bersifat informatif itu tidak bisa dikategorikan gold digging kah? Atau sama aja gitu? Jadi keluhan-keluhan yang bersifat sesuatu yang membebani perasaan dia, emosi dia. Kalau informasi berarti tidak termasuk ya, Pak Syahri? Kalau informatif, sesuatu yang sifatnya informatif, bukan keluhan dong. Bukan. Kalau informatif, bukan keluhan ya. Kan dia memberikan informasi. Berarti keluhan ya, Pak Syahri ya. Nah, apakah ini bisa terjadi atau dilakukan oleh semua pria, semua suami, atau hanya pria-pria tertentu saja? Misalnya pria-pria yang punya, pria bisa punya kecenderungan seperti ini, Pak Syahri? Barusan terhilang itu untuk 15 second tuh saya nggak nangkap, hilang. Itu. Oh ya, apakah emotional gold digging ini bisa dilakukan oleh semua pria dalam pernikahan atau hanya pria-pria tertentu saja? Misalnya punya masalah emosi, pria-pria dengan problem mental health dan sebagainya. Apakah semua pria bisa sebenarnya? Setiap pria mempunyai kesempatan seperti itu, sungguhnya. Tapi ada orang yang bisa menahan diri dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada. Ada juga pria yang tidak mengerti tentang batasan-batasan ini karena memang tidak pernah dididik ke arah sana.
Hmm. Kecenderungannya seperti gini. Kalau seorang anak laki-laki yang sejak kecil menjadi anak mami, semua keinginannya diikuti, tidak ada batasan di dalam hal ini. Kecenderungannya itu adalah melihat istrinya seperti melihat maminya. So, saya bisa memperlakukan ini kepada mami saya, karena itu saya bisa juga memperlakukan ini kepada istri saya. Lupa bahwa statusnya berbeda. Ya kan? Kepada mami dia bisa datang setiap saat. Mami dengar. Udah gede, dia tetap aja dinilai dia sebagai anak kecil dan tidak pernah dewasa dia di dalam hal ini. Wah. Mau makan pun piring buru-buru diambilin. Dia nggak tahu bagaimana cara mengambil piring. Kulkas di belakang masih jerit. Mi, ambilin air dong. Yang benar aja kamu. Nggak bisa. Mesti diajar bertanggung jawab. Dia begitu ada masalah sedikit, papanya tidak berfungsi sekalipun papa ada di rumah. Tapi tidak berfungsi sebagai papa yang memberikan pengarahan. Jadi dia asing bagi dia tentang perasaan yang ingin diungkapkan. Misalnya, papi, Johnny pukul perut aku. Kamu juga sih yang salah. Kok tahu papinya dia yang salah? Belum juga dengar. Belum juga dengar. Pasti kamu salah. Kalau nggak mungkin Johnny pukul kamu. Kok bisa menghakimi cara begitu? Kenapa nggak didengarkan terlebih dahulu? Kenapa Johnny memukul kamu? Alasannya apa? Kita mendengarkan keluhan yang ingin disampaikan oleh anak itu terhadap sesuatu perbuatan yang dinilai tidak fair atau sesuatu yang tidak baik yang terjadi pada dirinya. Kalau papanya tidak berfungsi di dalam hal ini, dia terus aja nonton televisi sambil baca koran. Johnny akan bertanya, papa nonton televisi atau sedang baca koran? Ya, kalau lagi istirahat untuk koran, lagi jalan televisi. Mata telinga kiri papa untuk televisi, telinga kanan untuk kamu. Dan forget it, kata anaknya. Dia cari orang lain. Terjadilah hal-hal seperti demikian. Bagaimana kalau di dalam perjalanan ini, anak ini di dalam ingin mengungkapkan perasaannya terjebak di dalam orang-orang yang lebih tua, yang sudah punya umur, tapi sifatnya menjebak. Sesatlah anak itu di dalam kehidupannya. Be careful dalam hal ini. Ya. Oh, menarik. Nah, Pastor Heri, tadi kan salah satu solusi yang ditawarkan atau diberikan oleh Pastor Heri untuk pria-pria yang ingin mengungkapkan keluhan emosional ketika istri juga tidak dalam waktu yang tepat gitu ya, kondisi yang tepat, adalah dengan memiliki support group ya Pastor Heri ya tadi ya. Support group sesama pria untuk bisa menyalurkan keluhan emosionalnya, tapi tidak menggantikan peran sang istri gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, bisakah komsel, terutama komsel pria, misalnya kalau di gereja ya, komsel pria, berfungsi sebagai support group Pastor Heri untuk membantu menyalurkan tadi emotional gold digging tadi? Saya banyak mendapatkan laporan-laporan negatif juga di dalam hal ini. Ingin sesinggung, bagus sekali pertanyaan ini. Bisa nggak komsel kita gunakan sebagai sarana? Bisa saja, selama 2 maksimal 3 orang, tidak boleh lebih. Bisa menyimpan rahasia pembicaraan tersebut. Jangan sampai di hadapan orang banyak, dia latah. Dengan pengertian, Bapak, saya mau mendoakan sahabat saya Ferry, karena kemarin dia bilang begini. Wow, sekarang semua orang jadi tahu. Lantas ada yang angkat telepon tuh. Di antara itu ada wanita juga yang dengar, ada yang siapa yang dengar, ada oma-oma, ada siapa. Ya, itu kan anak si Anu, udah rame tuh cerita tuh. Dari tambah bumbu kiri, bumbu kanan, udah rame ada jadinya. Jadi mereka gosip melalui doa ya. Kalau sudah demikian, kutip Alkitab. Apa yang kau dengar di tempat tersembunyi, kabarkan di atas atap. Waduh, gosip rohani nih Pastor. Gosip rohani melalui doa ya. Kelihatannya doa tapi gosip nih. Itu dia. Sebetulnya ingin menyampaikan. Sebetulnya aku nggak mau ngomong, itu kan dosa gosipin orang. Yuk kita doa bareng ya tentang Ferry itu yuk, atau tentang Hari itu yuk, kita doain yuk. Si Hari gini-ginian loh, Ferry gini-ginian loh. Ya ngapain? Dan itu kan tidak berfungsi sebagai ini jadinya. Wow. Oh gitu ya. Yang penting tadi ya untuk support group, komsel bisa jika terdiri 2 atau 3 orang gitu ya, dan bisa menyimpan rahasia gitu ya Pak Heri ya. Dan apakah juga perlu orang yang dewasa rohani Pak Heri? 2-3 orang itu? Sangat perlu. Karena kalau terutama jangan ada orang yang mengalami luka-luka batin.
Ya, ya, Kalau ya. orang itu mengalami luka-luka batin, dia akan mencoba mentransfer luka-lukanya. Hmm. Atau orang attention seeker, orang selalu mencari perhatian. Oh, oke. Dia bukan hanya mendengar permasalahan kita, dia lebih lagi memotong pembicaraan itu untuk mengutarakan kesusahan dia demi untuk mendapatkan perhatian. Saya lebih susah dari kamu gitu Mas Ari ya. Dia Biasanya suka utarakan, ada orang yang harusnya berlomba. harusnya orang itu cerita, dia cerita jadinya. Jadi dia menjadi center of attention. Oh, ya, ya, ya. Jadi Wah, menarik nih. bahkan di dalam kantor, perlu saya tambahkan ini. Ada orang yang kelihatannya baik di dalam kantor, tapi dia memanipulasikan kita, begitu ya, untuk mengorek rahasia, padahal kita nggak ready untuk bercerita. Dimanipulasikan sedemikian rupa, sehingga terbukalah daripada kita cerita tentang si bos. Disimpan cerita itu, untuk suatu kali di dalam rapat, dalam meeting besar, banyak orang hadir, dia ceritakanlah apa yang kita katakan. Kamu kan cerita sama saya, ini ditembak depan orang banyak, dijatuhkan supaya dia naik. Ini maksud orang naik dengan menjatuhkan orang lain. Satu. Yang kedua, perhatikan aja orang itu di dalam meeting. Setiap orang, ini rule of thumb. Ini secara general ya, peraturannya seperti gitu, hukumnya seperti gitu. Setiap orang yang berusaha mencari perhatian atas dirinya sendiri dengan memotong pembicaraan orang lain supaya suaranya terdengar, harus hati-hati dengan orang seperti ini. Orang ini biasanya pada suatu saat akan menjatuhkan. Mengorek semua informasi untuk menjatuhkan, memakai informasi. Maka di Amerika, saya rasa di Indonesia juga ada, setiap orang yang ditawan, jadi kalau polisi menangkap dia, dia katakan, Anda mempunyai hak untuk diam. Karena setiap perkataan yang Anda keluarkan akan dipakai untuk melawan Anda lagi. Anything you say can be used against you. Nah, di dalam hal ini, kita mesti melihat dan mengerti batasan. Toh antara polisi dengan orang yang tertangkap juga ada batasannya. Kamu diberi kesempatan untuk tidak berbicara sampai lawyer datang. Atau kalau kamu memilih berbicara, kebebasan daripada kamu, apa yang kamu katakan dapat dipakai untuk melawan kamu lagi nanti. Nah, di kantor ada orang-orang begitu dengan cara yang licik. Ya kan? Yang paling jelas itu contoh di Taman Eden aja, kita lihat antara antara Hawa dengan ular itu, si setan. Ular. Ya kan? Itu salah satu batasan yang dimulai pada saat awal di dalam kitab Kejadian. 99,9% boleh dimakan. Yang ini di tengah-tengah ini jangan dong. Ini center. That belongs to me, kata Tuhan. Makan nggak boleh. Hawa akhirnya merubah perkataan itu. Jangankan makan, pegang aja nggak boleh. Tuhan pada awalnya tidak pernah mengatakan tidak boleh pegang. Hawa yang merubah perkataan. Setan membuat statement positif kelihatannya, tetapi penuh dengan tuduhan. Tentulah Tuhan mengatakan kamu tidak boleh. Enggak kok. Mulai terjadi di awal ini diarahkan bahwa orang itu akan sama seperti Tuhan tahu yang baik dan jahat. Padahal waktu itu yang jahat itu cuma Tuhan yang tahu. Iblis, malaikat yang jatuh. Manusia nggak tahu tentang hal ini. Diperkenalkan oleh ular dalam gambaran setan dalam gambaran ular ini. Jadi ini batasan-batasan ini kalau dilanggar, konsekuensinya yaitu kehilangan Taman Eden, kehilangan kemerdekaan, kehilangan hadirat Tuhan, dan semuanya. Itu diciptakan oleh manusia. Batasan-batasan seperti ini. Dan sejak awal itu juga, batasan istri yang tunduk kepada suami, dalam hal ini Adam, dilanggar oleh Hawa. Dia tidak menanyakan, dia tidak berdialog terlebih dahulu. Kita lihat di sana. Ya. Oke, Pak Heri, tadi ada hal menarik yang Pak Heri sempat singgung dalam menjelaskan soal gold digging ini. Yaitu tadi ada suami-suami yang curhat ke istrinya seakan-akan memperlakukan istrinya tuh seperti ibunya, atau maksudnya berharap istrinya tuh kayak ibunya. Nah, fenomena ini kan sebenarnya sering terjadi ya Pak Heri ya, gimana kadang-kadang ada suami-suami yang memproyeksikan istri tuh kayak harus jadi kayak ibunya, dan sebaliknya istri berharap suami itu kayak papanya. Salah satunya kalau lagi konflik mungkin bilang, kamu tuh harusnya kayak mami saya dong, atau kamu tuh harusnya kayak papi saya dong, gitu ya. Kalau pria kan bilang kamu kayak mama saya tuh gini, lebih gini sama saya. Itu nggak boleh ya Pak Syahri?
Ya kan saya bukan papa kamu, saya kan bukan mama kamu. Saya istri kamu, saya suami kamu. Kalau saya menjadi mami kamu atau papi kamu, ya kamu kawin sama papi dan mami kamu aja. Kan bukan. Kan bukan. Di dalam hal ini. Ada juga kasus I am you, you are me. Jadi ada suatu peleburan di dalam hal ini. Dia melihat pribadinya melekat. Ini yang salah ini. Melekat dengan ibunya atau dengan papa ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya kan? Itu yang negatif. Nah, yang positifnya itu antara Jonathan dengan Raja Daud, peleburan begitu, jiwa mereka melekat dalam arti perkataan yang sehat, bukan dalam arti yang psikologis di dalam atau patologis di dalam ini, bukan seperti itu. Perlu kita beda-bedakan di dalam hal ini, Pak Soferi. Oke, berarti dalam pernikahan kita tidak boleh membandingkan pasangan kita dengan orang tua kita, Mas Heri ya. Itu sangat tidak baik, sangat tidak bijaksana, dan itu juga salah satu bentuk boundaries ya, Mas Heri ya, bahwa bukti bahwa kita telah memasang boundaries dengan baik, salah satunya adalah kita tidak coba membawa gambaran orang tua kita dan melekatkannya pada pasangan kita, sehingga kita juga bisa menjadi kecewa gitu ya. Jadi betul. Itu salah satunya ya. Karena waktu pacaran pun, sebetulnya kita telah mendapatkan gambaran tentang siapa pria itu, tentang siapa wanita itu. Dari sekian banyak pria, dari sekian banyak wanita, kita menentukan pilihan kita atas dasar kesadaran kita sendiri, bahwa dialah yang kita pilih menjadi suami, menjadi istri kita. Baik tidak baiknya ditentukan pada waktu itu, aku mau. Itu artinya kita sudah setuju dengan segala sesuatu yang ada padanya, kelebihan dan kekurangannya. Dan kita tahu kita tidak menikah dengan mami dan papi. Dia adalah seorang pria yang lain, dia adalah seorang wanita lain, yang bukan ibu saya, yang bukan papa saya. Di dalam hal ini. Bahwa dia bertindak lebih berbeda daripada papanya, atau daripada mamanya, itu adalah suatu ketentuan yang lain, karena memang dibesarkan dari dua keluarga yang berbeda. Tapi ada sebuah teori di dalam psikologi seperti gini. Jadi, kalau seseorang itu di-abuse sejak masa kecilnya, semakin berat di-abuse, semakin melekat dia kepada si abuser itu tadi. Itu teorinya seperti itu, dan itu terbukti. Misalnya istri yang di-abuse oleh suaminya, kenapa bisa bertahan 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun? Kenapa? Karena dia melekat sedemikian rupa, ditaruh guilt, ditaruh perasaan bersalah, ditanamkan racun pikiran ini dalam hati sang istri. Sehingga dia tidak pernah bisa bebas, kecuali dia berani mengambil tindakan dengan kacamata yang bersih. Saya nggak mau ini. Dia cepat mengambil tindakan untuk memisahkan dirinya, mengajak untuk konseling. Selama masalah kita ini ada, kita hold for now the marriage, kita tahan dulu, mari kita mencari family therapy, marriage counselor. Kita berdiskusi, kita bawakan permasalahan kita. Tapi sudah barang tentu, ini hanya bisa berhasil, saya tekankan, jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kalau hanya salah satu pihak, biasanya saya mendengar, yang salah kan dia, bukan saya. Nah, saya selalu berkata, tidak mungkin tangan bertepuk sebelah. Pasti kamu juga memiliki kontribusi. Apakah kontribusimu besar ataupun kecil, kamu memiliki kontribusi sehingga terjadi masalah yang kita sama-sama lihat pada hari ini. Apakah kontribusimu itu? Apakah engkau bersedia juga memperbaikinya? Nah, biasanya juga di dalam pernikahan itu orang sudah melanggar batasan ini. Saya hanya mau berubah setelah, ada kalimatnya, setelah saya melihat dia berubah. Padahal perubahan itu dimulai pada diri kita sendiri. Misalnya ya, kita bilang pada Joni, anak kita ini, contoh aja nih, kamu jangan nonton televisi sambil makan. Tapi papa nonton televisi. Papa kok boleh? Ya kenapa papa? Ya nggak bisa begitu dong jawabannya. One house, one rule. Hanya ada satu undang-undang yang berlaku bagi orang Israel dan non-Israel. Hanya ada satu undang-undang berlaku di dalam rumah tangga. Apakah kamu papa, mama, siapa saja. Satu ketentuan. Nah, kalau supaya kita mau Joni berhenti nonton televisi, kita pun tidak menonton televisi pada waktu makan atau memainkan handphone. Ponsel kita tidak boleh kita pegang pada waktu makan. Atau pada waktu bercakap-cakap. Nggak bisa. Batasan ini di dalam keluarga tidak boleh dilanggar. Nah, sejauh ini kita sudah berbicara banyak sekali batasan di dalam hubungan suami istri ini. Wow. Nah, ada hal menarik lagi nih Pak Seheri, yang biasanya
rasanya banyak dialami sama suami istri nih, ketika konflik terutama, lagi berantem, lagi konflik gitu ya. Boleh nggak suami istri kalau lagi konflik gitu ya, salah satu dari mereka, biasanya istri nih biasanya, kembali ke rumah orang tua atau kabur ke rumah orang tua? Biasanya saya di dalam konseling pranikah, saya memberi penjelasan terlebih dahulu. Maka laki-laki itu termasuk perempuan meninggalkan untuk bersatu. Leaving to cleave, meninggalkan untuk bersatu. Apa yang telah dipersatukan, tidak ada satu manusia pun boleh menceraikannya, termasuk diri sendiri. Aku mau menceraikan diriku, nggak bisa. Nah, di dalam hal ini, saya memberi penjelasan saya kepada banyak orang, kalau kamu kembali kepada orang tuamu untuk menceritakan kepada ibumu atau papamu, apa yang terjadi di dalam hal ini? Akan timbul antipati. Nah, tidak ada yang lalu saya katakan tidak ada kecap yang nomor 2, kecap selalu nomor 1. Saya benar, dia salah. Kan itu. Kita mulainya selalu, oh si Joni gini-giniin aku loh, Mi. Dia nggak mengerti banget perasaanku sebagai wanita loh, Mi. Yang lainnya bahwa dia merongrong pagi siang malam, dia nggak ceritakan tuh. Nah, maminya ini mendengarkan itu, kalau ibu yang bijaksana, dia akan mengatakan kepada anaknya, urusan ini kalian berdua ya dibereskan. Kan kalian sudah menikah. Itu bijaksana. Bijaksana. Tapi kalau dia menerima timbul rasa antipatinya dan kebenciannya, ini akan terus-menerus. Pada waktu suami istri berbaik kembali, mertua sudah punya antipati kepada menantu. Atau kepada antara ipar dan ipar. Bagaimana cara kita memperbaiki ini? Sulit banget. Di dalam hal ini. Karena apa yang sudah terjadi itu terjadi. Karena itu sebelum terjadi, saya arahkan di dalam konseling pranikah. Termasuk persoalan keuangan. Apakah salah istrinya datang ke tempat maminya untuk curhat? Nggak salah. Misalnya dia curhat, misalnya, aduh Mi, aku sudah melahirkan kok masih sakit aja ya bulanan. Kenapa dong mami dulu begitu nggak? Itu kan persoalan lain yang tidak dimengerti oleh suaminya. Ini Joni demam dulu, bolak-balik demam, kenapa ya? Aku gitu dulu nggak ya Mi ya? Gimana mami dulu bikin apa? Itu kan lain. Berbanding terhadap Mi, Joni ini kok gini ya? Nggak tahu diri dia. Atau Joni tuh nonton pornografi terus loh Mi. Lu ngapain cerita sama mami begituan? Untungnya apa? Solusinya apa? Antipati yang muncul di dalam hal ini. Nah, kalau nggak bisa diselesaikan di antara berdua, selesaikanlah dengan orang pihak ketiga seperti gembala misalnya. Atau kepada profesional yang mengerti apa yang dikerjakannya tanpa memanipulasikan. Jangan salah sangka, banyak konselor menggunakan kesempatan untuk memanipulasikan. Saya pernah ketemu. Waktu itu saya katakan bisa telepon Sacramento untuk laporkan. Apa perilaku orang itu sangat tidak wajar. Supaya lisensinya dicabut, jangan terjadi pada orang lain. Jadi menggunakan, dia lihat bahasa tubuh orang, dia pergunakan, dia manipulasikan dengan kemampuannya, sehingga terjebak orang tersebut. Ini jahat banget. Karena itu saya menjawab yang ini pendengarnya banyak, ya saya kasih tahu. Jadi supaya setiap orang juga berhati-hati di dalam hal ini. Wow. Oke, berarti ketika suami istri konflik, diharapkan tidak ada yang pulang ke rumah orang tua untuk ngadu ya Mas Heri ya. Karena tadi bisa menimbulkan keberpihakan dan antipati dalam pada orang tua kita ya. Orang tua kita terhadap pasangan kita ya. Dan saya memang pernah menjumpai Mas Heri ketika pasangan bertengkar gitu ya, terus salah satu misalnya istrinya pulang kabur ke rumah orang tuanya, terus cerita curhat tentang suaminya yang semua keburukannya. Satu hal yang saya sadari, ketika orang lagi marah kan pikirannya kurang jernih Mas Heri ya, penilaiannya juga nggak objektif. Jadi selalu dia benar, pasangannya salah. Terus orang tua nangkep, bahkan saya menemukan ada orang tua yang akhirnya mendukung perceraian karena kasihan sama anaknya. Mungkin anaknya tadinya nggak berpikir sejauh itu, tapi karena orang tuanya udah, aduh kasihan kamu kok kayak menderita banget. Padahal mungkin kalau ditelaah, nggak sepenuhnya pasangannya salah, pasti ada dua sisi ya. Dan saya beberapa kali menganjurkan ketika membutuhkan pertolongan, tentunya kalau kita konflik butuh pertolongan, carilah wasit yang netral, ya. Cari wasit yang tidak berpihak, tentunya juga profesional, mengenal kita, mengenal Tuhan dengan baik, ada gembala, mentor, atau siapapun ya. Jadi jangan seperti lagu ya, pulangkan saja aku pada ibuku gitu ya. Di itu ya, kan lama zaman dulu. Terakhir itu walaupun tinggal di Amerika udah tahu dengan lagu itu ya.
Jadi Tahu saya dulu tahun 80-an tuh. Itu. Jadi kalau saya katakan tadi, saya katakan kontribusi. Masing-masing memiliki kontribusi terhadap terjadinya sebuah konflik. Konflik tidak mungkin terjadi jika hanya satu sisi. Dua sisi. Masing-masing memiliki kontribusi. Besar ataupun kecil, ada kontribusinya. Nah, di dalam masalah ini, kita menyelidiki kontribusi apa yang kita berikan terhadap masalah atau konflik yang muncul, dan kita perbaiki di dalam hal ini, seperti yang solusi yang saya sampaikan tadi. Apakah ini juga berlaku untuk kasus KDRT, Pak Heri? Kalau dalam pernikahan ada salah satu yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apakah tetap tidak diperbolehkan untuk lari ke rumah orang tua, kah? Di dalam hal ini, kita memisahkan mereka terlebih dahulu, sedapat mungkin. Seringkali yang kita minta keluar itu adalah yang pria, supaya yang wanita mempunyai tempat tinggal. Buat sementara waktu dengan perjanjian, ini diselesaikan secara netral dengan seorang profesional, bukan bercerai, tapi cool down, menenangkan diri terlebih dahulu di dalam hal ini, untuk mencari hikmat kembali, untuk mencari penyelesaian, untuk self reflection. Untuk melihat kenapa ini terjadi, sejauh ini terjadi apa yang terjadi ini. Kenapa aku mengatakan apa yang telah kukatakan itu. Kenapa ini terjadi, di mana letak kesalahan ini. Ada apa dalam pikiranku pada waktu itu. Nah, sekarang kita perbaiki. Yang sering saya beri contoh itu misalnya adalah, kita tahu 7 kali 2 itu 14. Tapi kenapa ya hari itu kita bikin 7 kali 2 itu 9. Nggak masuk dalam pikiran kita. Ternyata kita ketemukan, kita bukan melihatnya sebagai tanda kali, kita melihatnya sebagai tanda tambah. Dengan demikian kita memperbaiki pola kita berpikir. Lain kali dalam ulangan atau ujian, saya akan memperhatikan tanda-tanda ini secara jelas. Apakah tanda kali, tanda bagi, tanda kurang, tanda tambah. Saya memasukkan itu ke dalam alam pikiran saya, dalam alam sadar saya. Nah, untuk memperbaiki self-reflection itu berfungsi kira-kira seperti itu. Jadi pada waktu masalah muncul, kita melihat kenapa masalah itu ada. Bukan the what yang lalu kita berbicara, the how that leads to. How-nya sehingga kita bisa memperbaiki ini kembali. Jadi bagian kita. Kita nggak lantas bisa menuntut, aku hanya berubah jika engkau terlebih dahulu berubah. Ya, forget it. Tadi dalam contoh, Joni, kamu jangan nonton TV sambil makan. Ya, papi mesti berhenti dulu nonton TV waktu makan. Baru Joni bisa berubah di dalam hal ini. Perubahan dimulai dari sisi kita. Nggak pernah kita bisa menuntut orang. Di dalam hal ini. Sama dengan kalimat dari ayat Alkitab yang mengatakan, hai suami kasihlah istrimu, hai istri tunduklah. Ya, aku cuma bisa tunduk kalau dia mengasihi. Nggak ada job description seperti itu. Ya kan? Ya, yang satu aku cuma bisa mengasihi kalau dia tunduk. Nggak ada job description seperti itu. Suami kasihi, sama seperti Kristus. Kristus mati loh, kamu belum sempat mati nih. Nah, istri tunduk. Tunduk di sana bukan berarti diperbudak, saya katakan yang lalu. Tapi dalam suatu tim player di dalam hal ini. Tunduk di sana karena dua-dua kita baca di dalam kitab itu, mulai dari ayat 20, hendaklah engkau saling submit satu dengan yang lainnya. Atau hendak saling tunduk satu dengan yang lain. Artinya saling respect di dalam hal ini. Saling menghormati di dalam hal ini. Bukan berarti kamu ambil sepatu saya, cuci sendal saya, semirkan, pakaikan kau. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi batasan-batasan ini jelas. Kalau yang satu diperintah dengan nada yang tinggi banget dan kasar banget, dan itu terjadi di depan teman-temannya, ya bisa dipikirkan apa yang akan terjadi. Pasti tukaran nanti. Nah, lantas apakah ini diceritakan dengan tetangga? Ya, belum tentu tetangga bisa menerima hasutan yang masuk. Saya ada beberapa kasus yang saya lihat yang diceritakan kepada teman dan dihasut, bisa timbul perceraian. Wow. Menarik sekali nih, Pak Heri, pembahasan kita hari ini. Jadi dalam case KDRT pun tidak disarankan untuk lari ke rumah orang tua ya, Pak Heri, ya, untuk mengadu atau cari backingan. Carilah penasehat, mentor, gembala, wasit yang netral untuk bisa menolong kita, bukan supaya kita menang dia kalah gitu ya, Pak Heri, atau apalagi mengarah pada perceraian, tapi membawa pemulihan dan rekonsiliasi dalam pernikahan ya, Pak Heri, ya. Wah, ini sepertinya Go ahead. Ya, ini intinya ini sepertinya pembahasan kita pagi ini atau malam ini kalau di LA ya,
Ini hopefully ini sangat praktis Mas Heri. Ya, sepertinya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak di benak banyak pasangan begitu. Boleh nggak sih begini? Bagaimana sih seharusnya gitu? Dan saya berharap jawaban-jawaban Mas Heri ini bisa membantu Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah menikah terutama dan mengalami konflik supaya tahu batasan bahwa ada boundaries. Semua hubungan yang sehat pasti memiliki batasan yang sehat. Itu yang tadi sudah di-highlight oleh Pastor Heri Lee ya. Gimana? Ada yang mau ditambahkan lagi Pastor Heri Lee? Saya memberikan satu kasus terselubung lah di dalam hal ini. Kasus itu perselingkuhan itu banyak banget. Oke. Perselingkuhan ini adalah batasan yang kalau dilanggar tidak ada jalan mundur lagi di dalam hal ini. Karena ini menyangkut kesucian pernikahan di dalam hal ini. Karena Alkitab juga jelas di dalam ini. Kalau berdosa ya berdosa, tapi dalam hal perzinahan orang itu langsung berdosa terhadap tubuhnya yang adalah bait Allah. Dan kepada Allah yang adalah diam di dalam baitnya ini. Bersalah. Terhadap tubuh Kristus. Terhadap bait Allah. Kepada janji pernikahan untuk setia. Kepada lingkungan. Kepada orang tua. Kepada anak-anak. Dan sebagainya. Perzinahan itu jelek. Nah. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang hampir bercerai. Akibat daripada perzinahan. Yang saya coba damaikan di dalam hal ini. Saya waktu masih di Jakarta juga sudah pernah waktu saya baru pulang dari Jerman praktek dokter. Orang datang ke tempat praktek menanyakan hal seperti demikian karena mereka tahu juga saya melayani. Saya ajak ke gereja bukan di tempat praktek karena akan mengganggu praktek saya untuk menerima pasien. Singkat ceritanya hanya karena dari kata orang. Kata orang, suami kamu ini dibeli sama dia, diterima, dipercaya. Lantas dia lakukan apa? Balas dendam. Ternyata akhirnya suaminya tidak pernah melakukan itu. Lantas bagaimana dong? Dia minta suaminya untuk menghajar dia. Suami bilang enggak, itu bukan kasih. Kasih itu mengampuni, aku melepaskan hakku, aku menerima engkau seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu seperti ini. Itu lebih daripada siksaan hukuman badani, jadi dipukul. Lebih gitu. Bagaimana caranya? Dia tawarkan suaminya untuk berselingkuh juga. Enggak, bukan begitu caranya. Tapi dengan mengasihi. Singkat cerita, di dalam pelayanan ini, mereka bersatu kembali dan sulit bagi yang wanita untuk menerima dirinya dan saya mesti arahkan supaya dia bisa memaafkan dirinya sendiri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bukan berarti orang bisa segera bertobat. Seringkali, banyak kali lah katakan gitu ya. Orang meneruskan karena sudah diampuni sekali ya 2 kali pasti diampuni 3 kali dan selanjutnya maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan itu. Perceraian kan juga tidak diizinkan lantas orang kutip kecuali berzina. Perkataan berzina di sana kalau yang dimaksudkan itulah kalau terjadi berulang-ulang kali artinya dia tidak menunjukkan pertobatan. Sedangkan Yohanes Pembaptis mengatakan tunjukkanlah buah pertobatanmu. Kalau dia berzina, ya berhenti berzina. Bukan diulang terus, hanya karena dimaafkan. Wah, menarik nih Pak Heri Lee. Nggak terasa kita tuh sudah 50 menit, hampir 1 jam, membahas pembahasan soal tadi boundaries di dalam pernikahan. Mungkin saya review sedikit Pak Heri tadi apa yang kita sudah bahas ya, yang Pak Heri sudah jelaskan ya. Yang pertama tadi Pak Heri sudah menekankan bahwa di awal semua hubungan yang sehat pasti dan harus memiliki boundaries atau memiliki batasan yang sehat. Jadi tidak boleh sembarangan, karena kalau udah sembarangan dalam hubungan pasti jadi kurang ajar ya Mas Heri ya. Kalau kurang ajar pasti hubungan jadi rusak, intimasi jadi rusak. Nah terus tadi juga dibahas oleh Pastor Heri Lee soal fenomena emotional gold digging gitu ya. Saya pun baru dengar kemarin kata Pastor Heri telepon dari LA bahas, saya sendiri baru dengar ada istilah itu emotional gold digging, yaitu bagaimana kecenderungan pria gitu ya, suami menyampaikan keluhan-keluhan emosional pada istrinya pada waktu yang tidak tepat. Yang kita biasa tahu kan biasanya istri yang sering curhat gitu ya, keluhan-keluhannya. Tapi ini ada fenomena emotional gold digging ini, pria, suami menyampaikan keluhan-keluhan emosional pada saat yang nggak tepat pada istrinya dan akhirnya bisa membuat istrinya jenuh, konflik dan sebagainya Pak Heri ya. Dan disarankan sebagai solusi seorang suami atau pria yang ingin menyampaikan keluhan emosional bisa membentuk atau menemukan support group gitu ya, yang terdiri dari 2-3 orang yang tidak membocorkan rahasia, yang bisa menyimpan rahasia, yang juga dewasa rohani untuk bisa mendengarkan dan tidak menggantikan
peran atau fungsi dari istrinya dalam mendengarkan dan memahami suaminya. Itu tadi, ini poin-poin yang menurut saya bagus sekali. Dan tadi juga Pak Heri juga memberikan penjelasan soal ini ya, bahwa dalam kita membangun hubungan suami istri, suami-suami jangan menganggap istri itu kayak ibunya. Istri-istri jangan menganggap suaminya itu kayak bapaknya. Jadi terimalah pasangan kita apa adanya dengan segala keunikan dan perbedaan yang dimilikinya. Iya Pak Heri. Dan tadi juga ada apa ya, dalam soal konflik dalam pernikahan, jangan kembali ke rumah orang tua. Kalau ingin melibatkan orang untuk menengahi, merekonsiliasi, carilah pihak yang netral seperti gembala, mungkin mentor atau pertolongan konselor profesional yang bisa membantu pernikahan kita pada pemulihan. Wah, ini menarik sekali Pak Heri. Pembahasannya saya percaya ini sangat membantu banyak pasangan dan pernikahan. Tapi ada satu hal yang menggelitik nih Pak Heri. Sebelum mungkin kita dulu. Sebentar, saya lurusin dulu. Emotional gold digging tadi bukan hanya menyampaikan pada saat yang tidak tepat. Emotional gold digging itu adalah pria yang terus-menerus, non-stop katakanlah demikian, terus aja mencurahkan perasaannya. Dan karena dia terus-menerus, dia sama sekali lupa batasan. Karena dia sudah kebiasaan terus-menerus. Jadi lupa batasan untuk memperhatikan apakah istrinya secara emosional dalam keadaan siap atau tidak. Nah, akibatnya dia langgarlah ini. Karena untuk itu dia perlu support group atau grup pendukung yang mendukung dia dengan tidak menghilangkan fungsi istri dalam hal kasus-kasus sensitif. Keluhan-keluhan emosional yang terus-menerus sampai lupa batasan itu ya Pak Heri. Tadi penekanan dari soal gold digging tadi ya. Pada suatu saat dia lupa kan, karena sudah kebiasaan. Ya, batasan tadi dia langgar. Misalkan biasa kalau di sini ya, aku kalau pulang ke rumah ya pengen istirahat dulu sebentar, minum dulu, istirahat dulu, mandi-mandi, baru bisa bantu rawat anak. Bukan begitu pulang, mobil juga baru diparkir, baru naik, sepatu juga belum dicopot, belum minum, sudah nyerocos. Ya. Wah, ini menjengkelkan banget ini. Wow. Karena itu kita perlu meninggalkan masalah kantor. Kalau saya dengan istri dua-dua dokter, kita meninggalkan masalah kantor di lapangan parkir. Kita nggak pernah bawa pulang, kecuali itu hidup dan mati tentang kasus pasien yang berat banget penyakitnya. Untuk kita diskusikan solusi bagaimana cara mengobati pasien tersebut. Lepas daripada itu kita nggak diskusikan. Itu tinggal di ruang parkir. Wow. Jadi itu pun juga bagian dari boundaries ya Pak Heri ya, batasan ya. Supaya tidak membawa beban-beban yang tidak perlu dalam pernikahan ya. Pak Heri, tadi kan ada statement ini di awal ya, semua hubungan yang sehat pasti dan harus memiliki batasan yang sehat. Apakah batasan yang sehat itu atau boundaries itu juga berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan? Kan ada kata intimacy with God gitu ya. Apa hubungan dengan Tuhan? Apakah dalam kita berhubungan dengan Tuhan itu juga perlu ada boundaries, ada batasan Pak Heri? Ya jelas lah. Saya sering mendengar juga, katakanlah jangan katakan sering, pernah mendengar boundaries antara kita dan Tuhan begitu tuh. Misalnya begitu tuh, kita disebut sahabat. Sahabat lantas kita bilang, oh boleh gua lu dong kita ngomong nih. Nggak ada boundariesnya lagi. Padahal dia Lord, satu. Yang kedua, kita lihat waktu malaikat aja ribut dengan setan perihal jenazah daripada Musa. Malaikat katakan apa? Semoga Tuhan menghardik engkau iblis. May God rebuke you, Satan. Kan itu yang dikatakan. Tapi sekarang banyak hamba Tuhan yang di luar itu secara tidak sopan menjadikan Tuhan itu sebagai jin mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kamu, dan terjadi sekarang juga. Kok bisa ya? Sangat tidak sopan banget itu melanggar tata cara Alkitab itu. Sekarang juga Tuhan kerjakan sekarang. Yang jadi Tuhan itu kamu atau aku nih. Kok Tuhan diperintahkan dengan model seperti begitu? Di mana boundaries itu antara kita dan Tuhan? Kita doa, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi yang dimaksud kehendak-Mu itu adalah kehendak-Ku. Tuhan bikin begini, aku mau seperti gini. Yang nggak usah doa. Nggak usah doa di dalam hal ini. Nah, itu kita melanggar batasan-batasan yang ada. Kalau kita membilang dia Tuhan, kita mesti mengerti batasan itu, bahwa dia memberikan yang terbaik kepada kita, yang menurut ukuran dia baik, bukan menurut ukuran kita baik. Dan menunggu saat dan waktunya yang tepat menurut ukuran dia, bukan menurut ukuran kita.
Contoh batasan yang dilanggar itu adalah pada waktu Tuhan berbicara kepada Sarah, kamu akan mendapatkan anak, ya kan? Belum dapat juga, ditunggu sampai 14 tahun sampai Ishak keluar kan? Ya udahlah, panggil Hagar aja. Ya Abraham, istilah bahasa Indonesia tidak ada buaya yang menolak bangkai. Oh kasih cewek, oke lah. Jadilah Ismail di sana. Jadilah Ismail di sana. Dia menolong. Ibaratnya kalau pohon supaya cepat tumbuh kita tarik, ya mati itu pohon. Akibatnya terjadi itu tuh kesalahan yang tidak pernah bisa diperbaiki kembali sampai hari ini. Konsekuensinya Pastor Ferry pun rasakan sampai ini hari. Wah, menarik Mas Ferry. Ternyata hubungan dengan Tuhan pun perlu boundaries ya. Ketika kita berusaha menolong Tuhan, itu pun juga sudah merusak atau melewati boundaries. Terus kita nggak bisa menolong Tuhan loh. Itu ya. Kalau kita tolong Tuhan berarti kita lebih kuat dari dia. Nah, contoh Yesus ya sedang melihat banyak orang. Saya khotbahkan minggu yang lalu nih. Yang mau dengar itu silakan di dalam khotbah saya. Yesus menetapkan batasan. Saya tulis di sana. Contohnya ya, ini orang datang berbondong-bondong rame, oke, untuk mendengarkan Yesus khotbah. Satu, dia dengar khotbah, bagus dong. Dua, minta disembuhkan, pelayanan dong, healing ministry. Tapi apa yang Yesus kerjakan? Dia menarik dirinya untuk menyendiri dan berdoa dengan Bapaknya. Di lain waktu dia menarik murid-muridnya untuk menyeberang, meninggalkan ini. Ini batasan antara waktu dia Tuhan, untuk Tuhan dan waktu dia melayani. Kita nggak bisa katakan, lu nggak boleh berhenti dong sedang pelayanan. Mesti istirahat. Nah istirahatnya nanti kalau mati. Nggak ada istilah begitu. Nggak ada istilah begitu. Waktu istirahat ya kita istirahat. Waktu makan ya kita makan. Kita mesti mengenal batasan-batasan ini. Untuk hamba Tuhan yang melayani, Yesus pun di tengah kerumunan orang menarik diri untuk berdoa terlebih dahulu. Tapi banyak juga kita menarik diri bukan untuk berdoa, tapi untuk lakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Nggak apa-apa, saya ngomong begitu. Oke, Pastor Harry, kayaknya kita harus segera keluar dulu dari live kita pada pagi hari ini karena sudah 1 jam dan kita akan masuk lagi berarti ya ke sesi berikutnya ya, Pastor Harry ya. Oke, saya tunggu ya. Oke, rekan-rekan Bapak Ibu semua, kita akan off dulu karena sudah 1 jam. Kita akan save ini di IGTV dan langsung kita akan masuk lagi di IG Live yang saat ini juga ya. Kita akan masuk lagi untuk pembahasan berikutnya dari Pastor Harry dan buat yang punya pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita keluar dulu. Tuhan memberkati. Jangan kemana-mana, segera kembali. Bye. Siap.